Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arisanti. Saya adalah mahasiswi Universitas PGRI Argopuro Jember, program studi pendidikan luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu pembahasan mengenai anak dengan disabilitas laras sebagai tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Di masyarakat, banyak yang belum mengetahui apa itu tuna laras atau disabilitas laras. Pengertian dari tuna laras adalah gangguan perilaku dan emosi. Anak tuna laras sering juga disebut anak tuna sosial karena tingkah lakunya menunjukkan penentangan, pemberontakan yang terus-menerus dalam intensitas yang lama terhadap norma-norma masyarakat, seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Anak tuna laras dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 komponen sebagai berikut. 1. Tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, penginderaan, atau kesehatan. 2. Ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan dengan teman dan gurunya. 3. Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. 4. Secara umum, mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi. 5. Bertendensi ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan sekolah. Tuna laras dapat disebabkan karena faktor internal dan eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Anak tuna laras adalah anak yang berkarakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Sebelumnya, anak tuna laras sedikit sekali diekspos oleh media. Maka dari itu, sedikit sekali orang-orang mengetahui tentang anak-anak tersebut. Anak tuna laras sama saja dengan anak pada umumnya, tidak membedakan cuma tingkah lakunya yang luar biasa nakal. Tuna laras merupakan hambatan atau kelainan tingkah laku, sehingga pelaku kurang bisa menyesuaikan diri baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, atau masyarakat. Berdasarkan jenisnya, ada 2 golongan anak tuna laras, yaitu A. Dilihat dari aspek kepribadiannya. Anak tuna laras emosi dan anak tuna laras sosial. Anak tuna laras emosi mengalami kelainan perkembangan emosinya, sedangkan anak tuna laras sosial mengalami kelainan penyesuaian diri dan pergaulannya. B. Dilihat dari aspek kesehatan jiwa. Anak tuna laras psikopat dan anak tuna laras sementara. Anak tuna laras psikopat adalah anak yang memiliki penyimpangan emosi dan penyesuaian diri yang dipengaruhi oleh genetik yang tidak dapat disembuhkan. Sedangkan anak tuna laras sementara adalah yang memiliki penyimpangan emosi dan penyesuaian diri dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang dapat disembuhkan. Definisi dan pengertian kelainan perilaku sosial, tuna sosial atau sering dikenal dengan istilah tuna laras dari beberapa sumber buku. Menurut Effendi tahun 2006, tuna laras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Menurut Delpy tahun 2006, tuna laras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi
dan kontrol sosial. Anak tunalaras disebut juga dengan istilah medis emotionally handicapped atau behavioral disorder. Menurut Sumatri 2007, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah lakunya, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Wardani dan kawan-kawan tahun 2007, tunalaras adalah anak yang secara terus-menerus menunjukkan penyimpangan perilaku, sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar serta bimbingan. Menurut Kosasih tahun 2012, tunalaras adalah sebutan untuk anak yang terindikasi memiliki gangguan dalam hal emosi dan perilaku yang diakibatkan oleh masalah intrapersonal, sehingga ia mengalami kesulitan dalam berperilaku sesuai norma yang ada pada masyarakat pada umumnya. Menurut Pratiwi dan Murtiningsih tahun 2013, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan kepribadian sehingga tidak selaras dengan norma di lingkungan sekitarnya. Menurut Sunardi tahun 1995, anak tunalaras atau anak tunasosial dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan klasifikasi psikiatris dan klasifikasi behavioristik. Adapun penjelasan jenis klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Klasifikasi psikiatris. Berdasarkan tingkatan ringan, sedang, atau berat, tunalaras dibagi menjadi 1. Tingkat ringan atau sedang, meliputi neurosis, psikoneurosis, gangguan berperilaku, kepribadian, yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan konflik emosi dan kecemasan, tetapi masih mempunyai hubungan dengan dunia nyata. Tingkat berat meliputi 1 psikosis, yaitu penyimpangan perilaku, ditandai dengan penyimpangan dari pola-pola perilaku normal dalam berpikir dan bertindak. 2. Skizofrenia, yaitu gangguan jiwa, ditandai dengan distorsi berpikir, persepsi tidak normal, dan perilaku atau emosi yang aneh. 3. Autis, gangguan jiwa tingkat berat pada masa anak-anak, ditandai dengan isolasi diri secara berlebihan, perilaku aneh, keterlambatan perkembangan, biasanya dapat diamati sebelum usia 2,5 tahun. Yang B, klasifikasi behavioristik. Berdasarkan perilakunya, anak tunalaras dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Conduct disorder, juga disebut unsocialized aggression, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menentang, merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, hiperaktif, menolak arahan, mudah terganggu perhatiannya, mencuri, menyalahkan orang lain, gaduh, dan ramai. Socialized aggression, yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok, seperti bertemu dengan anak-anak jahat, mencuri secara kelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan lari dari rumah. Anxiety withdrawal, juga disebut personality problem, adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, menyendiri, tidak berteman, sedih, depresi, terlalu sensitif, terlalu perasa, merasa rendah diri, kurang percaya diri, mudah bingung,
sangat tertutup dan sering menangis. Immaturity atau inadequacy, yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang ajar, kurang matang, seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh, dan tidak rapi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk video selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai karakteristik perkembangan anak tunalaras serta pendidikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.